Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, Ibu Kustiana Arisanti STHI MPDI, dan dosen pembimbing 2 saya, Bapak Dr. Mahfud Sulaiman MPD, serta yang saya cinta dan muliakan kedua orang tua saya yang selalu menyertai langkah saya dengan doa dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia, mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memulai presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Daya Tarik Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron, Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini itu didasari karena adanya kesenjangan potensi dan realitas. Secara teori, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron seharusnya memiliki daya tarik yang tinggi karena lokasi yang strategis, fasilitas yang cukup memadai, serta dukungan penuh dari organisasi Nahdlatul Ulama. Namun pada realita di lapangan menunjukkan jumlah peserta didik justru mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan adanya mata rantai yang terputus antara kualitas internal madrasah dengan persepsi masyarakat. Saya tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana opini kolektif masyarakat dan orang tua seharusnya menjadi penentu hidup dan matinya lembaga Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi fundamental dan investasi strategis dalam membangun intelektual serta karakter bangsa, guna menghadapi arus globalisasi. Secara filosofis, tokoh seperti John Dewey dan Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang berkesinambungan untuk membentuk individu yang kritis dan sadar sosial. Di Indonesia, hal ini dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mandiri melalui sinergi antara pemerintahan, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan ini tidak hanya bergantung pada kurikulum formal, melainkan pada kemampuan lembaga pendidikan dalam merespon dinamika zaman dan serta membangun kepercayaan publik sebagai instrumen transformasi sosial yang kredibel dan inklusif. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron ini hadir sebagai lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Yayasan BPP MNU Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1998 yang memiliki komitmen kuat dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia melalui dukungan fasilitas serta lokasi yang strategis. Namun, terlepas dari potensi besar dengan afiliasinya, lembaga ini menghadapi tantangan yang serius berupa penurunan jumlah peserta didik yang signifikan dalam 2 tahun terakhir, yang ditengarai bukan karena faktor teknis internal, melainkan memudarnya daya tarik atau branding image di mata publik, kesenjangan antara kualitas objektif orang tua dan tokoh masyarakat di wilayah Maron Wetan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan guna menggali faktor-faktor yang mempengaruhi minat publik serta merumuskan rekomendasi strategis agar Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron ini dapat kembali membangun citra positif dan meningkatkan eksistensinya di tengah persaingan lembaga pendidikan yang semakin kompetitif. Di sini rumusan masalah yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat sekitar
terhadap daya tarik Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap daya tarik Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, bagaimana penilaian masyarakat terhadap kualitas dan keberadaan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron Probolinggo. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat sekitar terhadap daya tarik Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap daya tarik Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap kualitas dan keberadaan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama. Fokus penelitian ini diarahkan pada 3 pilar utama, yaitu eksplorasi mendalam terhadap persepsi dan penilaian kolektif masyarakat, termasuk orang tua, alumni, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Maron, mengenai eksistensi Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama sebagai institusi pendidikan Islam. Selanjutnya, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi minat publik, mulai dari aspek kualitas akademik, sarana prasarana, hingga pengaruh besar organisasi Nahdlatul Ulama. Pada akhirnya, seluruh data tersebut akan disintesis menjadi sebuah penilaian komprehensif yang berfungsi sebagai landasan evaluasi dan rekomendasi strategis guna meningkatkan daya tarik serta eksistensi madrasah di masa depan. Manfaat penelitian. Penelitian mengenai daya tarik masyarakat terhadap Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron ini membawa manfaat ganda baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan model branding lembaga pendidikan Islam serta memperkuat teori kepuasan stakeholder melalui identifikasi variabel yang membentuk loyalitas publik. Secara praktis, hasil penelitian ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi strategis bagi pihak madrasah untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan jumlah siswa, sekaligus menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dalam upaya memajukan eksistensi madrasah di masa depan. Kajian penelitian terdahulu ini disusun untuk mengkaji kemaslahatan serta urgensi dari masalah yang sedang diteliti. Setiap langkah dalam penelitian ini itu didasarkan pada pengetahuan dan temuan yang telah ditemukan sebelumnya oleh peneliti lain, guna memberikan landasan yang layak dan kuat secara ilmiah. Meskipun peneliti tidak menemukan kajian yang secara spesifik identik dengan lokus dan fokus yang diteliti saat ini, keberadaan referensi ini sangat penting untuk memvalidasi posisi penelitian serta memastikan kesinambungan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan daya tarik lembaga pendidikan Islam. Penelitian terdahulu di sini saya mengambil dua referensi. Yang pertama mengambil dari Kustiana Arisanti DKK tahun 2024 dan M. Najamuddin Aminullah tahun 2024. Menurut yang buku saya ambil dari Kustiana Arisanti DKK tahun 2024 yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Kampung Hati Gading Wetan Probolinggo, menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh manfaat ekonomi, dukungan pemerintah, serta faktor sosial budaya. Penelitian ini
memiliki kesamaan lokus di Kabupaten Probolinggo dan fokus kajian yang sama pada variabel masyarakat. Yang kedua, menurut M. Najamuddin Aminullah yang berjudul Analisis Penyebab Rendahnya Minat Sekolah Masyarakat Aib Buka ke Madrasah pada tahun 2024, menyoroti fenomena rendahnya minat masyarakat desa terhadap madrasah akibat hambatan sosiologis dan ekonomi, di mana madrasah itu dianggap kurang menjamin prospek kerja, kurangnya inovasi pengelolaan dan sarana prasarana yang tertinggal menjadi faktor yang memperburuk persepsi kualitas pendidikan Islam. Selanjutnya, kajian teori. Di sini saya membahas tentang pengertian daya tarik masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik, pengertian masyarakat, tujuan peran masyarakat, dan pengertian lembaga pendidikan. Daya tarik masyarakat ini adalah kekuatan magnetis hasil dari strategi terukur untuk memikat perhatian dan membentuk persepsi positif publik. Hal ini dibangun melalui kombinasi kualitas akademik, fasilitas, dan nilai religius yang mampu mengubah minat masyarakat menjadi keputusan nyata untuk memilih lembaga pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan madrasah aliyah. Madrasah aliyah ini adalah tempat belajar yang menggabungkan kecerdasan otak dan kekuatan ibadah. Sebagai MA plus agama, nilai lebihnya ada pada pembelajaran agama dan program hafalan Al-Quran. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola program ini supaya dilihat sebagai kebanggaan dan ciri khas sekolah, bukan malah dianggap sebagai beban pembelajaran yang memberatkan siswa. Di sini saya memakai penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus untuk memahami fenomena daya tarik masyarakat secara mendalam dan alamiah tanpa adanya manipulasi variabel. Melalui pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan data berupa kata-kata, catatan observasi, dan hasil wawancara guna menggambarkan status serta makna di balik persepsi masyarakat terhadap Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron. Penggunaan studi kasus memungkinkan peneliti melakukan pengkajian yang intensif dan terperinci terhadap situasi aktual di lapangan, sehingga dapat mengungkap alasan subjektif orang tua dan tokoh masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan secara menyeluruh dan kontekstual. Dan kehadiran peneliti di sini itu bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data utama yang kehadirannya di lapangan ini bersifat mutlak. Peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai alat riset yang berinteraksi langsung dengan subjek dan lingkungan secara natural untuk menyerap nuansa serta dinamika sosial yang kompleks. Data dan sumber data penelitian di sini ada dua. Yang pertama sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Data primer merupakan data asli yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama di lapangan untuk mendapatkan informasi yang aktual. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Penggunaan data primer ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata dan terbaru mengenai persepsi masyarakat terhadap Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, baik berupa dokumen resmi instansi, buku, maupun literatur digital dari internet. Kehadiran data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian. Dengan mensinergikan data primer dan sekunder, peneliti dapat membangun temuan yang lebih valid, objektif, dan mendalam dalam realitas sosial yang dikaji.
Di sini teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Observasi. Penelitian ini menerapkan observasi non-partisipan di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron untuk memperoleh data lapangan yang objektif dan natural dengan memposisikan diri sebagai pengamat luar tanpa terlibat dalam aktivitas. Yang kedua adalah wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-struktur sebagai metode pengumpulan data melalui interaksi langsung dan tanya jawab dengan informan. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, peneliti dapat menggali informasi secara terarah namun tetap leluasa dalam mengeksplorasi persepsi dan pandangan. Yang ketiga adalah dokumentasi. Metode dokumentasi di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron ini dilakukan dengan menghimpun catatan peristiwa berupa foto kegiatan dan data administratif seperti statistik, jumlah peserta didik. Melalui fakta-fakta yang tercatat secara akurat ini, peneliti dapat memperkuat validasi data lapangan dan memperoleh pemahaman yang komprehensif serta mendalam mengenai objek penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.